Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah diberi kita oleh Allah kekuatan, iman, kesehatan untuk melanjutkan tadabbur kita terhadap kitab mukjizat ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Hari ini kita akan membahas akhir surat Al-Fath, bak tanaman yang mengeluarkan tunasnya, yang itu merupakan teks yang ada di ayat itu. Kita mulai dengan membaca ayatnya. Dipersilahkan satu orang untuk membaca ayat berikut artinya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. Ulang lagi. Mohon diulang. Alal kuffari Jangan dari alal kuffar mulainya. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja sad'ahu fa'azarahu fastaghladha فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batang-batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
Jazakumullah khair. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba untuk mentadaburi satu ayat ini, dan setiap saya membaca ayat ini saya merasakan satu kebahagiaan yang luar biasa, dan kebahagiaan itu yang mau saya bagi dengan antum. Kebahagiaan yang luar biasa karena saya dapat dua hal. Yang pertama, mendapatkan kabar gembira, dan alangkah mahalnya kabar gembira hari ini karena sudah banyak bahkan orang pintar yang putus asa. Dan yang kedua, saya mendapatkan panduan tentang satu ayat ini saja memberikan gambaran panduan tentang bagaimana dahulu langkah proses perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak dan memang harus kita tiru, karena tanpa meniru itu maka yang terjadi adalah banyak sekali usaha kita tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita, mengajari tentang betapa dahsyatnya konsep perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terencana baik. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah berfirman di akhir ayat ini, Muhammadur Rasulullah. Karena surat Al-Fath ini suratnya adalah surat yang membahagiakan, dan surat ini turun setelah tahun 6 Hijriah, setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Allah menurunkan inna fatahna laka fatham mubina. Kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Para sahabat mengatakan bahwa kemenangan nyata itu adalah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Padahal kalau antum membaca dalam sirah Nabawiyah, Umar bin Khattab saja protes kepada Abu Bakar dan Rasul terhadap perjanjian Hudaybiyah. Mengapa? Karena Umar memandang bahwa perjanjian Hudaybiyah itu kita ada di posisi lemah dan kalah. Karenanya Umar mengatakan kepada Abu Bakar dan Rasul, kata Umar, mengapa kita memberikan kehinaan ini kepada mereka? Kenapa kita ridho dengan hina dan rendah ini di hadapan mereka? Karena itu di mata orang cerdas Umar bin Khattab ternyata itu adalah sebuah kekalahan. Tapi kemudian belakangan semua tahu, akhirnya para sahabat menyampaikan benar. Yang benar ternyata ayat. Karena ayat mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Bahwa hal yang dianggap kalah oleh manusia itu, hal yang dianggap bahwa kita di posisi bawah, ternyata oleh Allah disebut itu kemenangan. Inilah kenapa kemudian cara pandang kita mestinya cara pandang Quran, cara pandang syariat ini. Karena bisa jadi sesuatu kita pandang tidak pas. Bisa jadi sesuatu kita anggap bahwa kita kalah. Tapi asal Quran berkata menang, kita bilang ini menang. Begitu sebaliknya. Kalau kita menganggap bahwa ini kita menang, ini kita luar biasa. Tapi kalau menurut Quran itu kalah, maka itu kalah. Itu harus dibiasakan. Orang beriman harus seperti itu. Dan ayat ini, surat ini dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, ditutup dengan kalimat yang lebih menyenangkan. Inna fatahna laka fatham mubina. Itu sudah diberikan kemenangan Allah. Ditutup dengan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman dan beramal soleh di antara mereka itu, Allah janjikan maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Jadi dibuka dengan hal yang menyenangkan, ditutup dengan yang lebih menyenangkan. Memang surat ini surat menyenangkan. Jadi teman-teman kalau ingin menghibur diri di tengah lelahnya berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, baca surat ini. Antum akan sangat senang, sangat bahagia. Dan saya ingin berbagi kebahagiaan di ayat yang terakhir ini. Ini ayat diulang-ulang
selalu bahagia, Pak. Saya selalu bahkan ada beberapa ceramah para ahli ilmu yang saya suka dengarkan tentang ayat ini. Kapanpun saya setel, saya udah nggak tahu berapa kali saya ulang. Setiap saya setel saya dapat bahagia tentang ayat ini. Nah, saya ingin berbagi mudah-mudahan untuk mendapat bahagianya tentang ayat yang menutup ayat yang menggembirakan ini. Ayat yang menutup surat yang menggembirakan ini. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Kalau kalimatnya Muhammad adalah Rasulullah, dalam bahasa Arab berarti itu namanya mubtada khobar. Namanya mubtada. Muhammad mubtada, posisi kalimatnya, posisi katanya, dan Rasulullah adalah khobar. Mudhaf ilaih khobar. Tetapi ternyata, teman-teman, ternyata di ilmu tafsir para ulama nggak berhenti di situ. Karena begitu dilihat Muhammadur Rasulullah, kalau kata mubtada, mubtada itu berarti kata mubtada itu memulai sesuatu. Berarti memang pembahasan ayat ini mulai baru. Memulai pembahasan baru. Tapi para ulama mencoba untuk menggali. Apakah mungkin Muhammadur Rasulullah itu posisinya bukan mubtada khobar? Sehingga terjemahannya tidak berbunyi Muhammad adalah Rasulullah. Karena berubah posisi dalam kata. Kalau ada kata berubah posisi dalam kalimat, berubah artinya. Apakah mungkin? Ternyata para ulama mengatakan mungkin. Karena ternyata Muhammad posisinya mungkin saja sebagai khobar. Cuma pertanyaannya kalau Muhammad khobar, lah mubtada'nya di sebelah mana? Mubtada'nya kan harusnya sebelumnya. Mubtada' itu biasanya di depan, biasanya. Mana mubtada'nya kalau gitu? Para ulama mengatakan mubtada'nya adalah kata ganti, domir, kata ganti yang dibuang. Yaitu huwa. Huwa Muhammad Rasulullah. Rasul berarti menjadi sifat Muhammad. Huwa Muhammad Rasulullah. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Kalau bunyinya huwa Muhammad, dia adalah Muhammad, ya. Karena biasanya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia mubtada khobar itu pakai kata adalah biasanya di tengahnya. Muhammadur Rasulullah mubtada khobar, Muhammad mubtada, Rasulullah khobar. Itu terjemahannya menjadi adalahnya kan. Muhammad adalah Rasulullah, itu menunjukkan mubtada khobar. Tetapi kalau mubtada'nya adalah domir yang dibuang, huwa Muhammad, maka terjemahannya menjadi dia adalah Muhammad. Sama atau beda? Beda. Mengapa? Kalau dimulai dengan huwa Muhammad, dia adalah Muhammad. Adakah sesuatu yang mengganjal di kepala antum? Persis. Ada kalimat sebelumnya. Ada semacam sebuah pertanyaan bahwa ini jawabannya. Seakan ada yang bertanya, siapa orangnya? Dijawab huwa Muhammad. Dia adalah Muhammad. Dan persis. Antum buka ayat sebelumnya. Buka ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelumnya. Baik ayat sebelumnya atau ayat sebelumnya lagi, sama saja. Ya, kita lihat. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Ayat 27. Sungguh Allah telah membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya. Ya. Ayat yang ke-28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan membawa din yang hak ini. Untuk Allah munculkan ad-din ini, Allah menangkan, Allah munculkan di atas semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi itu. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penutup ayat 28 pun menarik. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kafa artinya cukup. Syahid saksi. Lihat kalimat wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Apa maksudnya kira-kira?
Adakah sesuatu yang dan cukuplah Allah sebagai saksi? Apa maksudnya? Pernah nggak antum ngobrol dengan teman? Antum begitu ngobrol sekian lama, antum bilang cukup Allah jadi saksinya. Apa maksudnya? Nggak ada yang tahu? Apa lagi? Temannya ngeyel, temannya ngeyel. Betul Pak, betul. Itu betul semua dua-duanya. Lihat, cukuplah Allah jadi saksi. Saya cerita nih sama antum, cerita. Tiba-tiba saya bilang, cukup Allah jadi saksi. Menunjukkan apa? Ini nggak ada yang tahu. Peristiwa ini nggak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, antum nggak percaya. Antum nggak percaya dengan kalimat saya, cukup Allah jadi saksinya. Wa kafa billahi. Ini benar. Karena kan tadi saya katakan bahwa surat ini Allah turunkan setelah peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu terjadi perjanjian antara muslimin dan musyrikin. Dari pihak musyrikin diwakili oleh Suhail bin Amr. Dari pihak muslimin ada Rasul dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul memulai menulis perjanjian. Ali ditulis bahwa ini perjanjian hada ma'ahada alaihi Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kan di stop sama Suhail. Muhammad berhenti. Karena sebelumnya juga di stop. Bismillahirrahmanirrahim, stop juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, stop. Kami tidak kenal siapa Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak kenal siapa Rahman. Ganti. Kata Suhail, ganti dengan Bismikallahumma. Ayo ganti Ali. Ganti, nggak masalah. Gitu Bang. Dengan orang kafir itu kadang-kadang antum gitu. Karena artinya sama saja. Jadi antum jangan ribut cuma urusan kata-kata kadang-kadang. Penting. Kata-kata itu kadang-kadang penting. Tapi antum lihat nih. Apa kepentingannya ribut di bab ini? Cuma masuk sama orang kafir loh ini. Apalagi sama saudara loh. Ini sama orang kafir. Bismika Allahumma apa artinya? Bismika Allahumma. Sama saja bukan? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum sama. Baik, gak apa-apa. Baik, kata Rasul, tulis Ali. Ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Stop dulu, Muhammad stop lagi. Stop lagi. Stop. Kalau kami yakin kamu Rasul, kami tidak akan menahanmu untuk masuk ke Mekah. Karena kami tidak yakin kamu Rasul. Kami mau diganti kalimatnya. Muhammad ibn Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah. Kalau Abdullah kami yakin, karena itu bapakmu. Nabi bilang, Ali ganti Muhammad bin Abdillah. Itulah itu. Subhanallah. Jadi tolong berpikir kayak Rasul berpikir ya. Artinya mereka tidak percaya bahwa ini adalah Rasulullah SAW. Selama ini, itu kan sudah tahun 6 teman-teman. Tahun 6 Hijriah itu artinya Nabi itu dakwah sudah 18 tahun loh. 18 tahun Nabi dakwah itu orang Mekah belum percaya kalau ini adalah Rasul. Tapi oke lah, Anda tidak percaya itu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang jadi saksi. Kalian tidak percaya? Cukup Allah jadi saksi. Itu kenapa penutupnya wa kafa billahi syahida. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Karena isi dari ayat ini, dari sejak antum baca, dari sejak awal bahkan, nanti memuncaknya di ayat-ayat sebelumnya ini. Kemudian bagaimana janji Allah di ayat 27. Ayat 28 puncak semua janji. Karena di janji sebelumnya itu Masya Allah. Artinya bicara tentang masalah ghanimah yang akan kalian ambil. Kalian akan bisa masuk ke Mekah dengan aman. Dan seterusnya. Allah menutup dengan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ini ujungnya Muhammad. Sekarang kan di Hudaybiyah itu muslimin masih ditahan-tahan oleh orang Quraisy. Tapi janji Allah adalah bahwa Islam ini akan muncul di atas semua agama. Bukan cuma Quraisy. Quraisy itu kecil banget. Mekah kecil. Semua agama di muka bumi ini liyudhhirahu 'alad dini
kullihi. Baik, kalian tidak percaya? Kalau tidak percaya, wa kafa billahi syahida. Kalian nggak percaya? Allah yang jadi saksi nanti. Suatu hari kalian akan lihat nanti. Begitu. Tarbiyah ini di hati para sahabat itu masuk betul. Sehingga sahabat itu sangat terbiasa dengan janji Rasul yang tidak masuk akal saat berjanji. Ya kan? Loh gila, menaklukkan Persia, Romawi, Yaman. Itu janji Nabi malah keluarnya saat Nabi 3 hari nggak bisa makan. Tahun 5 Hijriah. Ya kan? Jadi orang beriman itu biasa teman-teman, biasa banget. Antum nggak percaya? Wa kafa billahi syahida. Gitu ya. Ya, muslimin biasa. Ini panduannya jelas begini. Antum nggak percaya? Wa kafa billahi syahida. Allah akan jadi saksinya. Suatu hari antum akan melihat. Begitu ya? Nah, orang yang dijanjikan ini, kan dari tadi disebut, dialah Allah yang membuktikan kebenaran mimpi Rasulnya, dialah Allah yang mengirim Rasulnya. Maka kemudian orang bertanya, siapa orangnya? Huwa Muhammad Rasulullah. Dialah Muhammad orangnya. Sebagai Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa para ulama ketika mengatakan kalau posisi Muhammad adalah mubtada, berarti pembahasan ayat ini memang pembahasan ayat baru. Walaupun Quran sekali lagi selalu ada hubungan dengan ayat sebelum dan sudahnya. Tapi kalau posisi Muhammad adalah khabar, kayak tadi pembahasannya. Muhammadur Rasulullah, huwa Muhammad Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu rahmati Allah, panjang pembahasan Muhammad Rasulullah, tapi saya cukupkan di situ. Kita masuk ke ayat setelahnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Dan orang-orang yang bersamanya. Ini lagi-lagi bicara tentang ma'iyah. Kemarin kita juga sudah membahas tentang ma'iyah. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'iyah, ma'ana. Allah bersama kita. Kemarin juga sudah kita lewati Nabi Musa. Kalla innahu rabbi inna ma'iyya rabbi sayahdin. Ma'i, bersamaku. Ini ma'iyah. Ma'iyah itu artinya kebersamaan. Kebersamaan itu ada 2 jenis. Kebersamaan umum, jadi mana Allah melihat semua makhluknya. Semua makhluknya Allah melihat. Ya. Dan ini, Bapak Ibu rahmati Allah, ketika berbicaranya tentang orang-orang khusus, maka ma'iyahnya ma'iyah khusus. Yaitu ma'iyah pertolongan, ma'iyah dukungan, ma'iyah kecintaan, ma'iyah kemuliaan dan kemenangan. Kebersamaannya itu nilainya. Kalau kebersamaan yang umum, Allah maha melihat. Allah bersama hambanya itu Allah melihat semua aktivitas hambanya. Allah maha tahu. Tapi kalau bersama orang-orang khusus seperti ini, Muhammad orang khusus. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya orang-orang khusus. Maka Rasul bicara dengan Abu Bakar kemarin, la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu bukan cuma bersama. Artinya pertolongan Allah bersama kita. Kecintaan Allah bersama kita. Kemenangan Allah berikan untuk kita. Begitu. Itu ma'iyah khusus. Nah, sekarang ma'iyahnya, kalau tadi dari Allah ke Rasulnya dan sahabat, kalau ini dari sahabat ke Rasulnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Muhammad SAW. Itu para sahabat. Berarti kata ma'ahu, Allah ingin menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang sangat memuliakan Rasulnya, sangat mencintai Rasulnya, mendukung Rasulnya, membela Rasulnya. Lihat kata ma'iyah tadi itu. Maka itulah para sahabat. Para sahabat Nabi orang yang berjuang luar biasa di semua hal. Apa yang bisa mereka berikan, mereka berikan. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah, para pemimpin Madinah yang menentukan kebijakan masyarakat Madinah. Apakah mau menerima Rasul Muhammad atau mau mengusir Rasul Muhammad saat pertama baru masuk.
Tapi kemudian Rasul pernah bertanya, dan Sa'ad bin Mu'adz sebagai pimpinan tertinggi mengatakan, ya Rasulullah, ambillah apa saja yang kau ingin ambil dari kami. Sesungguhnya apa yang kau ambil lebih kami cintai dari apa yang kau tinggalkan. Ini kalimatnya. Sesungguhnya apa yang kau ambil dari kami lebih kami sukai daripada apa yang kau tinggalkan. Enggak kau ambil maksudnya. Kami lebih suka kau ambil barang-barang kami ini. Ma'iyahnya sahabat itu menolong, mendukung, membela, mencintai dan seterusnya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasul Muhammad itu para sahabat Nabi SAW. Jadi ini yang harus menjadi contoh buat kita. Kita semua mencontoh para sahabat Nabi, begini seharusnya bersama Rasul SAW. Hanya bedanya seluruh sahabat hidup, Rasul masih ada. Hari ini kita hidup, Rasul sudah tidak bersama kita, tetapi kita bersama syariat beliau. Begitu, membela, mencintai, mendukung, menegakkannya dan seterusnya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu diberikan Allah cirinya. Cirinya adalah asyidda' 'alal kuffar. Syadid itu keras. Keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum. Ruhama dari kata rahmah. Kasih sayang. Kasih sayang sesama mereka. Sesama para sahabat, sesama mukmin, kasih sayang. Kaidah ini teman-teman, kalau kita hidupkan Masya Allah hari ini, kita tidak perlu banyak bertikai dengan saudara. Dan kita tidak akan melakukan hal konyol sebaliknya. Mencintai musuh Islam, malah memusuhi saudara sendiri. Akan terjadi. Asyidda' 'alal kuffar, ruhama bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cirinya asyidda' 'alal kuffar, tapi tidak berhenti di situ. Karena kalau berhenti di situ, nanti akan langsung dipahami bahwa sahabat itu sifatnya keras. Allah ingin tunjukkan dalam hati mereka ada dua sekaligus yang bertolak belakang, dan itu bisa. Tapi ini sulit. Sama orang kafir tegas, keras, sama-sama mukmin penuh kasih sayang. Dua sekaligus ada dalam hati orang beriman. Karena ini kebiasaan konsep di orang-orang beriman, maka nanti orang beriman itu biasa memilah dalam hatinya. Ada pilahnya, ada furqonnya, ya, ada furqonnya. Yang ini harus bersifat tegas, bahkan keras. Yang ini saya harus menghormati, memuliakan, memberi ruang. Ini toleransinya, di sini kasih sayang saya. Tujuan. Menggabungkan dua sifat begini tidak mudah. Ini perlu latihan iman. Mengapa? Teman-teman boleh lihat. Orang-orang yang keras cenderung tidak punya kasih sayang. Orang yang punya kasih sayang tidak bisa bersikap tegas. Ini masalah. Dan lihatlah makanya sahabat Nabi diberikan Allah dua sifat sekaligus luar biasa. Bukankah ini kalimat Umar bin Khattab saat Umar memilih pemimpin? Umar memilih pemimpin yang di bawahnya. Umar mengatakan, saya perlu pemimpin. Saya perlu pemimpin yang memimpin umat Muhammad SAW, membantu saya dalam kepemimpinan umat Muhammad. Di mana kepemimpinannya mereka harus pemimpin yang kuat, tapi tidak kasar. Kuat, tapi tidak kasar. Lembut, tapi tidak lemah. Lihat. Ini sulit menjumpai orang kayak gini misalnya. Lembut biasanya lemah. Karena Umar mengatakan susah. Umar sendiri mengatakan sulit menjumpai orang ini. Orang kuat biasanya kasar. Sekarang bagaimana menggabungkan itu? Kuat tetapi tidak kasar. Lembut tetapi tidak lemah. Dia dermawan tapi tidak menghambur-hamburkan uang. Ya. Dia hemat tapi tidak pelit. 4 poin. Ya. Artinya sifat itu yang bertolak belakang itu di hati orang beriman ada ruangnya masing-masing. Dan dia tahu bersikap dengan siapa, berhadapan dengan siapa. Ini hasil didikan Rasul Muhammad SAW.
Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang sifat keras terhadap orang kafir. Dan karena ini adalah sifat para sahabat Nabi. Nanti ketika para sahabat Nabi SAW memimpin, mereka memimpin bumi, maka ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Sesama mukmin, Masya Allah, lemah lembutnya. Lemah lembutnya. Sesama pada orang kafir, bahkan dulu, orang kafir itu dikasih tanda. Ketika orang kafir dikasih tanda. Di sebuah masa kepemimpinan, orang kafir itu dikasih tanda dengan bermacam tanda. Di antaranya umpamanya ada tanda itu pakaian. Kasih tanda pakaian. Kadang-kadang dikasih tanda itu tanda sorban. Laki-laki kan kalau sekarang kan susah Pak ya. Kan kita sama-sama. Laki-laki. Ya. Kasih tanda sorban. Sorban seingat saya wallahu alam, saya pernah ngaji dulu di Masjid Nabawi dengan Syekh Muhammad Mukhtar Syingkiti rahimahullah taala. Sekarang salah satu kibar ulama Saudi. Seingat saya beliau pernah jelaskan tentang sorban begini. Sorban itu ada 3 jenis. Ada imamah mudhannabah, ada imamah muhannakah, ada imamah maqtu'ah. Imamah mudhannabah itu sorban yang ada buntut belakang sini. Ya. Buntut belakang. Imamah muhannakah itu yang dililit di rahang. Imamah muhannakah. Ada imamah maqtu'ah itu imamah yang keputus kayak kopiah kita nih, plek gitu, enggak ada buntutnya, enggak ada. Seingat saya beliau menjelaskan, saat itu oleh muslimin dipakai untuk menandai orang kafir. Bahwa imamah maqtu'ah, imamah yang ketiga, itu hanya boleh dipakai oleh orang kafir. Begitu kelihatan pakai imamah kayak kopiah gitu, ini orang kafir nih. Sampai ditandai Pak, supaya muslim itu, lihat Pak, subhanallah. Kalau mereka hidup nyaman, aman di negeri muslim, iya. Iya. Dan sudah banyak yang memberikan kesaksian bahwa mereka lebih suka hidup di bawah aturan Islam daripada aturan agamanya sendiri. Ya. Tetapi bahwa muslimin punya sikap yang tegas terhadap orang kafir. Ada yang ditandai pakai pakaian, diikatkan di perutnya begini, warna tertentu. Orang kafir wajib kapanpun keluar untuk menggunakan itu. Untuk menggunakan itu supaya seluruh muslimin tahu bahwa dia kafir, dia belum beriman. Asyidda 'alal kuffar. Kalau masalah kehidupan harian aman Pak, aman. Selama Anda tidak memerangi kami tidak perangi kalian. Silakan. Wong beribadah aja boleh kok mereka. Boleh, tapi dikasih aturan. Dikasih aturan, gak kurang ajar di negeri muslim. Dikasih aturan. Umar ketika mengambil alih negeri Syam, Romawi, di Palestina, Umar radhiyallahu anhu menerima perjanjian yang diajukan oleh masyarakat Kristen Ortodoks Syam. Di antaranya adalah bahwa mereka minta tetap beribadah. Kata Umar, boleh, tapi kalian tidak boleh membunyikan lonceng. Dan kalian tidak boleh meletakkan salib di luar di tempat pemandangan banyak orang. Boleh, silakan di dalam, silakan masuk ke ruang kalian, silakan ibadah. Begitu Pak. Enggak jadi kurang ajar di negeri muslim. Tetap silakan. Aman. Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu juga tahu, ya kan? Bagaimana amannya masyarakat Konstantinopel saat itu ketika mereka dipersilahkan. Tidak ada yang dilukai. Silahkan, yang mau tinggal di sini. Yang mau pergi dengan selamat. Ya, tapi tadi asyidda 'alal kuffar, punya ketegasan. Keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, punya sifat kasih sayang, rahmat kepada orang-orang kafir. Kasih sayang kepada orang-orang kafir ini adalah sifat yang harus kita miliki. Dimiliki untuk sesama kita, Pak. Subhanallah. Kadang-kadang teman-teman, lihat, ruhama bainahum, sesama mukmin, orang-orang yang bersama Nabi SAW. Kita suka lupa hari ini. Karena kita berbeda kelompok,
berbeda lembaga, berbeda yayasan, berbeda partai, berbeda jamaah. Kita lupa bahwa kelompok, lembaga, partai yang lain juga muslim. Kita lupa itu, Pak. Memang kita berkelompok di sini. Tapi jangan lupa, yang itu juga muslim loh. Masih ahlul qiblah. Masih sholat, subhanallah. Ahlul qiblah. Masih menjalankan syariat dengan baik. Bahwa kita berbeda, mungkin berbeda. Kita suka lupa itu. Akhirnya gara-gara itulah kemudian menjadi sekat yang sangat besar di antara kita, pembatas yang susah untuk ditembus. Akhirnya terjadi adalah lagi-lagi muncul ta'assub, fanatisme kelompok, fanatisme golongan, fanatisme jamaah. Kalau bukan jamaahnya pasti salah. Dari mana? Dari mana antum tahu kalau bukan jamaah antum salah? Subhanallah. Itu masalah kita. Kemudian sulit untuk menerima orang lain. Menerima orang lain. Jangan lupa bahwa mereka masih muslim. Walau mungkin tidak bersama kita atau beda kelompok sama kita. Muslim. Kalau masih muslim, ruhama bainahum. Keluarkan rasa kasihnya. Kasih sayang pada mereka. Gitu. Coba ke Imam Syafi'i, kan indah sekali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bisa berdebat dengan sangat hangat dengan seseorang. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya sebenarnya berharap kebenaran itu justru hadir dari lisanmu. Jadi kalau kita sedang debat sesuatu, saya berharap kebenaran datang dari lisanmu. Gitu. Itu artinya dia membuka. Benar mungkin dari antum, bukan dari ini dan kelompok ini. Mungkin. Begitu. Bukan orang, wah ini kelompok ini, subhanallah. Ya. Makanya marilah kita berpikir ulang tentang ini semua. Ruhama bainahum antum taruh di mana? Karena nanti lihat, begitu ruhama bainahum cacat, maka antum akan terjatuh pada cacat di kalimat yang pertama. Asyidda 'alal kufar juga cacat. Akhirnya kontradiktif terlihat. Sesama mukmin, masya Allah antum galaknya, kasarnya. Sesama orang kafir berangkulan, akrab luar biasa, bisa duduk bersama, ketawa ketiwi, bekerja sama yang luar biasa. Semua orang kafir antum bisa lakukan. Sesama mukmin, subhanallah, ya kan? Antum tidak bisa lakukan. Bisa lakukan. Kenapa? Karena cacat di konsep. Mesti ada yang cacat di konsep. Ketika cacat di konsep, cacat di konsep. Atau sebaliknya, cacat di konsepnya adalah asyidda 'alal kufar, cacat di situ. Sudah mulai ada ruang tidak tegas dalam hati kita tentang masalah agama. Karena faktor apapun. Oh ini kan ruang publik, Pak. Oh ini kan kita hidup di negeri majemuk. Apapun. Masalahnya kalimat itu kalimat benar. Ruang publik majemuk kan benar. Tetapi masalahnya begitu dia mempengaruhi sikap kita terhadap lakum dinukum waliyadin, dan kemudian kita mulai melanggar syariat, kemudian pasti akan ada cacat pada asyidda 'alal kufar, maka yang akan kita terima, kita akan cacat pada ruhama bainahum. Sesama muslim kita akan mulai bermasalah. Itu asyidda 'alal kuffari ruhama bainahum. Apa sifat berikutnya? Tarahum ruk'an sujada. Kau melihat mereka, para sahabat Nabi itu ruku, sujud, sholat maksudnya. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama kata tarahum. Tarahum itu mereka. Tarah itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari, kata kerja. Untuk sekarang dan yang akan datang, mudhari. Fi'il mudhari apa fungsinya? Fungsinya adalah yufid al-istimrar wa tajaddud. Fi'il mudhari itu fungsinya adalah untuk menunjukkan keberlangsungan ini terus-menerus dan selalu baru. Karena terus ada. Itu fi'il mudhari. Fungsi fi'il mudhari, al-istimrar wa tajaddud. Maka ketika Allah berfirman tarahum,
kamu melihat mereka, melihatnya menggunakan fi'il mudhari, maka subhanallah, Pak, kalian terus-menerus melihat, lihat ya, terus-menerus kalian melihat bahwa sahabat Nabi SAW selalu sholat dan sholat. Kayak nggak ada putusnya, Pak. Itu istimrar wa tajaddud. Jadi sholat itu menjadi ciri khas utama para sahabat. Ketemu dimanapun, ketemu kapanpun, sholat kerjanya, Pak. Itu maksudnya begitu. Jadi seakan Anda ketemu dimanapun, orang sholat lagi. Ya kan? Antum bayangkan, akan sangat heran orang Jepang melihat ini, Pak. Ya, orang Jepang kan mikir kalau perusahaan otomotif berapa dalam sekian menit keluar satu mobil dari pabriknya, keluar sekian motor dari pabriknya, gitu. Iya. Bayangkan sholat kita perlu berapa menit, itu kerugiannya berapa. Gitu kan? Itu baru sholat wajib asar tok loh itu. Kalau zuhur kan memang istirahat, asar tok. Bagaimana kalau orang Jepang melihat muslimin sholat sunnah juga sekalian? Sholat sunnahnya bukan cuma rawatib pula. Ketemu masjid sholat tahiyatul masjid. Ketemu sholat wajib sholat rawatib. Ketemu duha sholat duha. Malam sholat qiyamul lail. Apa enggak pusing orang Jepang, Pak? Pusing, Pak. Masih pusing. Memang ciri umat Muhammad itu. Ciri umat Muhammad tarahum. Kau akan selalu dan selalu begitu. Kau lihat mereka sholat sholat lagi. Tarahum. Dan fi'il mudhari itu menunjukkan bahwa tarahum, bahkan kita yang membacanya 15 abad setelah ayat ini turun, seperti hadir sekarang di depan kita. Bagaimana sahabat sholat dan sholat, menggunakan kata tarahum, seperti hadir bahwa kita bisa seperti sedang melihat bahwa mereka sedang sholat. Tarahum ruk'a sujada. Kau melihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Mengapa Allah tidak mengatakan kau melihat mereka dalam keadaan sholat? Kan sama-sama sholat arti maksudnya. Tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka dalam keadaan rukuk dan sujud. Maksudnya sholat pasti kan? Langsung terbayang di kepala kita berarti sholat itu, Pak. Ya kan? Baik, kenapa tidak Allah katakan tarahum musallin? Kau lihat mereka dalam keadaan sholat. Dalam bahasa Arab sah. Tapi tidak. Kenapa? Karena begitu Allah sampaikan tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka rukuk dan sujud. Tidak usah dijelaskan pun di kepala kita langsung terbayang artinya sholat. Gak usah disebutin musallin, antum ngerti sudah. Tapi Allah ingin tambahi makna lain. Apa yang mau Allah sampaikan? Sholatnya sahabat tidak biasa. Apa yang mau Allah tambahi? Rukuk sujud itu. Sholat itu, teman-teman, subhanallah. Di mana amal intinya? Salah satu ini, rukuk dan sujud. Rukuk apa intinya? Apa inti rukuk? Hah? Inti rukuk sebagaimana sabda Nabi. Fa'ammar ruku'u fa'adhimu fihi rabb. Adapun rukuk, kata Nabi, agungkan Rabbmu dalam rukuk itu. Makanya kalau rukuk panjang itu, teman-teman, habiskan untuk memuji Allah. Mengagungkan Allah. Wa ammas sujud. Kalau sujud apa? Kalau sujud apa? Sujud apa? Kalau rukuk intinya untuk memuji Allah, mengagungkan Allah. Jadi antum banyak baca Subhana rabbiyal azim atau bacaan yang lain, Subuhun Quddus Rabbuna Rabbuna dan seterusnya. Baca yang banyak sampai imam bangkit baru kita ikut bangkit. Gitu? Kalau sujud intinya apa? Doa. Adapun sujud berdoalah kalian. Faqaminun an yustajabalah, karena lebih mudah untuk dikabulkan. Kita tahu semua bahwa aqrab ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya saat dia sujud. Sekarang kebayang tambahan makna yang Allah inginkan? Kenapa bukan Allah katakan kau melihat mereka dalam keadaan sholat? Kebayang tambahan yang Allah inginkan? Sholat sahabat nggak biasa. Sholat mereka rukuk sujud. Kita juga rukuk sujud, Pak.
Tetapi Allah ingin sampaikan, salat mereka penuh pengagungan Allah. Salat mereka penuh dengan doa-doa dan permintaan. Bukan salat yang lewat. Itu ciri beda, ya kan? Itu menjadi PR besar buat kita tentang masalah salat. Dan itu PR besar buat kita tentang anak-anak kita. Ya. Anak-anak pasti namanya anak lagi belajar, itu sudah disaksikan di mana-mana. Anak-anak itu sholatnya itu dik selesai. Jadi kalau ada orang tua masih gitu sholatnya berarti memang itu anak-anak. Umurnya aja tua, tapi itu sebenarnya bocah. Tapi anak-anak semakin lama makin belajar, kita makin lama makin belajar, sholatnya makin pelan, makin tenang, betul? Kan anak-anak melatihkan anak-anak, dik selesai. Tapi ini lama-lama dia makin, kenapa? Mulai ada pemaknaan, mulai ada kekhusyuan, mulai ada pengagungan Allah, mulai dirasakan dia dialog dengan Allah, mulai dia menikmati munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sholatnya sahabat. Ya, sholatnya sahabat. Sahabat itu bisa sholat sepanjang malam hanya dengan satu ayat. Kenapa? Mereka nikmati. Satu ayat itu mereka nikmati. Nikmati, diulang, gak apa-apa, boleh dinikmati. Ya. Karenanya Allah menggunakan kata tarahum rukka'a sujjadan. Baik. Yang berikutnya. Kenapa tidak dikatakan tarahum raki'ina sajidin? Oh ya, pilihan ayat selalu lebih tepat. Rukka'a sujjada dalam bahasa Arab secara makna secara umum sama dengan raki'ina sajidin. Mereka rukuk, mereka sujud, sama. Dan itu sah secara bahasa Arab. Tapi Quran tidak milih raki'in sajidin. Quran milih rukka'a sujjada. Kenapa? Raki'in sajidin itu kalau itu dalam bahasa Arab namanya jamak mudzakkar salim, betul ya? Itu bentuk banyak mudzakkar salim. Tapi kalau yang ruka'an sujada itu bentuk banyak tapi jamak taksir. Atau memang harus belajar bahasa Arab, Pak. Ya kan? Enggak apa-apa. Dan jamak taksir itu menunjukkan banyak. Memang mereka rukuk, mereka sujud. Jadi ruka'an sujada punya dua makna sekaligus. Salat mereka tidak biasa karena mereka begitu menikmati dalam mengagungkan dan berdoa pada Allah, itu satu. Dan makna yang kedua adalah mereka sangat banyak rukuk, sangat sujud. Sangat banyak sujud. Gitu ya. Subhanallah ya, begitulah. Kita coba. Di anak-anak kita coba. Karena ini generasi yang tadi Pak, generasi yang bisa memunculkan agama di atas semua agama. Yang mengangkat derajat Islam setinggi-tinggi. Ini ciri-cirinya nih. Ciri-cirinya. Ruk'a sujada. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka ini hanya mencari, mengharapkan fadlam minallah, keutamaan dari Allah, wa ridwana, dan keridhoannya. Begitu Pak. Begitu. Makanya kalau ada masyarakat yang sholatnya karena pengen kaya, sholatnya karena pengen sehat, sholatnya karena pengen jodohnya gampang, memang belum masuk di sini. Tidak di tangan mereka panji Islam ditinggikan. Pahami itu. Pahami baik-baik kalimat ayat ini. Bukan karena sahabat melakukan semua itu. Kalau banyak itu artinya melelahkan, Pak. Memerlukan waktu banyak mereka, menyita waktu mereka, menyita hidup umur mereka. Ngapain mereka lakukan sampai capek, lelah, menghabiskan umur mereka? Tujuannya satu, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka hanya berharap keutamaan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dicari. Bukan dunia langsung. Fadlam minallahi wa ridwana. Keutamaan dari Allah. Dan fadlam minallahi wa ridwana. Para ulama mengatakan arti surga. Surga. Keutamaannya surga. Ridwan, keridhaan Allah surga. Tetapi mengapa kalau jelas surga? Jelas surga. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan ma'rifah? Yabtaguna al-fadla minallahi wa ar-ridwan. Kenapa tidak pakai alif lam? Karena kalau pakai alif lam itu sebenarnya dia lebih jelas, berarti keutamaan dan
keridhaan yang sedang kita bicarakan itu jelas kita pahami bareng-bareng, itu adalah surga. Tetapi tidak ada alif lamnya. Menjadi nakiroh. Nakiroh itu tidak jelas. Ini keutamaan yang mana? Ini keridhaan yang mana? Itu tidak jelas. Para ulama mengatakan nakiroh di posisi seperti ini fungsinya adalah ta'zim wa tafkhim. Untuk membuatnya menjadi besar dan agung. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah yang mereka harapkan adalah keridhaan dan keutamaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang. Jadi mereka sangat berharap itu. Sangat besar. Ya betaguna fadlam minallahi wa ridwan. Jadi ini niat, Pak. Pembahasan niat ini ditaruh malah di belakang. Padahal niat itu tempatnya di depan, ya kan? Begitu, Pak. Karena memang subhanallah orang-orang ikhlas seperti para sahabat itu. Dan itu harus kita latih. Harus kita latih, Pak. Saya sudah sering sampaikan, beribadah itu yang ikhlas. Ya kan? Ikhlas itu memang sulit. Ya kan? Karenanya masyarakat sudah ikhlas sulit, sudah ikhlas itu langka. Kemudian malah diajari yang enggak-enggak di masyarakat ini. Yang mengotori keikhlasan mereka. Ya. Jadi yang ikhlas, Pak. Keikhlasan itulah yang akan membuat amal kecil jadi besar. Amal besar semakin besar di sisi Allah SWT. Ya, itu karena keikhlasan. Semua juga paham, kalau keikhlasan itu tidak ada unsur selain Allah yang masuk, itu ikhlas namanya. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah. Hanya Allah, mukhlisin, ikhlas lahuddin. Ya kan? Cuma Allah, nggak ada yang lain. Dunia nggak bisa masuk. Tadi saya bilang, mau sehat, mau kaya, mau lancar bisnis, itu semua kan dunia. Untuk ibadah mahdoh nggak masuk, nggak ada yang masuk. Semua karena Allah SWT. Begitu keikhlasan itu. Ya. Dan itu harus dilatihkan di kita semua. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum itu tanda mereka. Tanda mereka di wajah mereka ada bekas sujudnya. Sebagian ulama mengatakan tanda sujud yang hitam di jidat ini, Pak. Itu memang ulama tafsir katakan itu. Tanda hitam di kening itu tanda sujud. Tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah cahaya yang ada di wajahnya. Antum pasti bisa membedakan. Orang ahli ibadah seperti antum itu bisa membedakan ini orang ibadahnya kayak gimana, Pak. Lihat wajahnya doang. Ini orang kagak pernah sholat. Orang kulitnya bisa jadi putih, Pak. Putih. Tapi nggak ada cahayanya. Putih, udah putih, dikasih bedak kan. Sudah, tambah luar biasa. Tapi tidak bercahaya. Paham? Orang kulit mungkin hitam, Pak. Tapi subhanallah. Wajah bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena kita sedang beribadah pada yang memiliki cahaya langit dan bumi. Allahun nurus samawati wal ardh. Kenapa bercahaya? Karena kita beribadah di rumah Allah, tempat cahaya Allah meletakkannya di bumi ini. Fi buyutin adzinallahu an turfa'i wa yudhkara fiha ismuh. Itu. Makanya bercahaya. Mengapa kita bercahaya? Karena yang dibaca dalam sholatnya adalah Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah nur. Nur. Dan cahaya Al-Quran Karim. Itu. Dan itu makanya wajah-wajah bercahaya. Sahabat itu wajah-wajahnya bercahaya. Bilal yang hitam sekali ya bercahaya wajahnya. Bercahaya. Atau sahabat yang putih kulitnya bercahaya. Putihnya putih bercahaya. Nah itu yang begitu-gitu itu, Pak. Yang bisa diharapkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi tadi itu liyudhhirahu 'alad dini kullih. Baik. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Ini ada dua cara berhenti. Bapak Ibu perhatikan di mushaf. Berhentinya di mana? Tanda berhentinya di mana? Di Taurah, betul ya? Betul? Ada tanda berhentinya? Dzalika mathaluhum fit Taurah, dikasih tanda berhenti. Rasa Utsmani jim. Ya, betul ya? Tanda berhentinya ada? Ada enggak? Jim Rasa Utsmani jim. Di mana? Oh, di Injil? Itu menjadi sekalian menjadi tanda. Jadi jim di Injil. Terus Tarnes Islam, baik.
Lihat. Ini menarik. Ini ada mushaf yang tanda. Memang ini pembahasan kenapa tanda itu beda-beda itu lain ceritanya ya. Nanti kapan-kapan saja ya. Bukan sekarang pembahasan kita. Jadi dzalika mathaluhum fit Taurah. Berhenti. Wa mathaluhum fil Injil enggak ada berhentinya, nyambung. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu dan seterusnya. Tapi yang cetakan ini ada dzalika mathaluhum fit Taurah, berhenti. Wa mathaluhum fil Injil, berhenti. Malah berhentinya di At-Taurah itu lebih lemah dibandingkan berhentinya di Injil. Karena di Taurah itu short lam, betul? Di Injil berhentinya jim. Paham antum? Ilmu tajwid kalau ini. Antum belajar tajwid lagi kalau enggak bingung ya. Baik. Ini berhubungan dengan makna. Coba lihat. Di depan kan Allah tunjukkan tanda-tandanya tadi kan? Tanda-tandanya sahabat Nabi itu tadi disebutkan ruku, sujud, semua itu adanya dalam Taurat. Jadi semua itu disebutkan dalam Taurat. Kalau berhenti di situ, berhenti. Dah, sekarang tuh paham kan? Itu dari ciri umat Muhammad, ciri sahabat Nabi Muhammad dengan ciri semua tadi itu tercatat juga ternyata dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syat'ahu dan seterusnya. Nah, itu perumpamaan yang kedua. Ternyata tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Injil ditulis berbeda. Jadi ini ada dua kitab suci, Taurat, Injil. Kalau Taurat tadi ciri-cirinya, salat, ruku, sujud, mengharap ridho Allah gitu ya. Tapi kalau dalam Injil tulisannya adalah bahwa umat Muhammad itu, pengikut Muhammad, sahabat Muhammad SAW itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya dan seterusnya. Itu kalau berhentinya di Taurat. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Titik. Berhenti. Tapi kalau berhentinya di Injil, dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Itulah perumpamaan mereka di Taurat dan perumpamaan mereka di Injil. Ngerti bedanya? Apa ngertinya? Persis, di Taurat dan di Injil sama ditulis bahwa ciri umat Muhammad tadi ruku, sujud dan seterusnya itu. Nah, terus kalau perumpamaan yang berikutnya itu kalimat baru. Ya. Walaupun yang lebih banyak adalah para ulama mengatakan bahwa dzalika mathaluhum fit Taurah, berhenti di situ bahwa perumpamaan dalam Taurat itu umat Muhammad, sahabat Nabi Muhammad ditulis seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk di dalam ciri yang lain yang Allah sebutkan dan ini tercatat dalam Injil. Ini bukti bahwa ahlul kitab sangat mengenal Rasul Muhammad berikut sahabatnya. Karena tercatat dalam Taurat dan Injil. Luar biasa Pak. Ini umat yang ratusan tahun sebelum hadir sudah disampaikan oleh Allah sebelumnya. Umat yang luar biasa ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Betul ya? Jadi ini luar biasa. Wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini panjang pembahasannya, tapi saya udah habis waktunya Ustaz Puji. Oh, masih banyak. Baik, 5 menit lagi mudah-mudahan selesai, mudah-mudahan. Perumpamaan seperti bangunan. Saya singkat-singkat deh kalau gitu ya. Sebagian saya lewat-lewat. Adapun di Injil kazar'in. Zar' itu tanaman, seperti tanaman. Ini ilustratif kalau yang ini, Pak. Kalau yang tadi gamblang tadi kan. Kalau ilustrasi berarti perlu penafsiran. Maksudnya apa ini? Ilustrasi ini kan gitu. Kazar'in, seperti tanaman. Akhraja syata'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu. Apa fa'azaru kalau terjemahan ini? Di bahasa kita apa terjemahannya? Tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Fastaghladha terjemahannya besar. Kan? Fastawa ala suqih, tegak lurus di atas pokoknya, di atas pangkal. Yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk orang-orang kafir
jengkel dan marah. Baik. Kita lihat satu persatu maknanya. Seperti tanaman. Kazar'in. Tanaman. Jadi sahabat Nabi Muhammad dan itu umat Muhammad seharusnya. Itu kayak tanaman, Pak. Jadi mereka ibarat tanaman. Karenanya saya sering sampaikan. Kalau mau tahu Bapak Ibu, ini ilmunya nggak sulit ini. Ini ilmu darurat nih. Walaupun nggak darurat sekali sebenarnya. Tapi kan maksud saya darurat itu ilmunya banyak, mungkin belum sempat belajar. Baik, saya kasih ilmu mudah, kuncinya gampang. Mendidik anak. Mendidik umat Muhammad seperti nanam tanaman. Nah, gampang kan? Nanti belajar detailnya, belajar detail Nabi kayak apa, ayat kayak apa, itu kan perlu waktu lama. Padahal anak kita terus tumbuh umurnya. Ini kan gara-gara kita dulu belum pernah sekolah jadi orang tua. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita perbaiki ini. Ini ada kunci utama yang gampang. Ternyata Allah mengibaratkan mendidik generasi itu kayak nanam tanaman. Gazar'in. Untuk tanaman bisa sampai buah dengan buah yang memuaskan dan kita senang, kita bahagia. Maka begitulah cara didik anak. Gitu ya. Tentu Pak petani tahu bahwa nanam tanaman tidak langsung nancep ke tanah. Ya kan? Ada proses untuk menyiapkan tanah. Loh itu PR lagi. Itu pendidikan anak begitu, Pak. Ini mendidik umat Muhammad SAW. Kazara'in akhraja syat'ahu. Dia tumbuh tunasnya. Tumbuh tunas, mulai muncul pertama kali. Berarti memang ada proses yang harus disabari. Lihat prosesnya panjang, Pak. Lihat. Pertama. Tapi syaratnya itu sudah ada tanamannya ya. Zar' itu tanaman. Antum tahu nggak? Saya nungguin tanah. Saya ngomong ke banyak orang, Pak, saya berharap besok di sini tumbuh duren termahal yang pernah ada. Padahal saya nggak pernah nanam di situ, Pak. Nggak ada pohon duren di situ. Pak Budi, mana pohon durennya? Di sini pokoknya, nanti ada di sini. Antum tahu tanaman yang pakai biji diletakkan di dalam tanah? Kan beberapa tanaman kan, kayak kacang-kacangan segala macam kan, di benihnya biji dipendam di dalam tanah. Antum bagaimana berharap keluar bijian itu? Nggak ada tanah, nggak ada benih di bawah tanah, iya kan? Benihnya loh belum pernah kita taruh. Itu kazar'in. Jadi harus ada dulu barangnya, gitu ya? Harus ada dulu kazar'in. Prosesnya panjang itu. Padahal mendatangkan benih aja hari ini prosesnya panjang, ya kan? Itu proses sendiri. Satu. Yang kedua, ini prosesnya panjang, Pak. Jadi mohon sabar. Didik generasi mohon sabar. Akhraja syata'ahu, proses lagi. Nunggu sampai keluar tunas. Ya, begitu keluar tunas itu jaganya, ya Allah, jaganya namanya barang tunas, ya kan, Pak? Tunas itu masih kecil, hijau, muda, itu ya Allah ketendang sedikit aja kelewat itu udah jatuh, patah. Ya Allah, patah lagi, Pak, ya kan? Ya, Pak, baru kemarin kita ajari sekarang rusak lagi. Itu tunas namanya. Akhraja syata'ahu. Fa'azarahu, proses berikutnya. Mulai nguat. Fastagladho, mulai besar. Fastawa ala suqih, mulai bisa berdiri di pokok, di pangkal pohonnya. Lama loh, Pak. Coba, ini 5 proses nih. Kalau satu mewakili setahun saja 5 tahun. Itu kalau 2 tahun, lah 10 tahun. Kalau 5 tahun, 25 tahun, Pak. Si mohon yang sabar. Ini proses ini perlu waktu. Ya, itu masih bagus ketika memang tanahnya sudah siap ditanami. Saya sudah bawa benih sampai di sini. Ya Pak, tanah pasir begini mau saya apain? Nah, ya. Kadang-kadang saya juga bingung, Pak. Subhanallah. Kadang-kadang kalau lihat anak-anak, ya Allah, kayak gini kok orang tuanya ridho punya anak kayak gini. Kadang gitu, Pak. Mohon maaf sudah besarnya. Mudah-mudahan Allah lindungi keluarga kita, ya kan. Karena juga heran, ya Allah, kok bisa ya sekolah ridho dengan lulusannya kayak begini? Karena tandus banget ini, tandus, Pak. Apa mau ditanam nggak bisa, tandus. Kita harus berupaya untuk menggemburkan tanah dulu. Baik. Akhraja syata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa ala suqih. Mengeluarkan tunas, kemudian Bapak Ibu ada tiga huruf fa di situ itu, dan fa itu juga menunjukkan beberapa hal. Fastagladha, fastawa ala suqih, ya. Maaf. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa. Dan lagi-lagi, Pak, huruf fa,
Fa itu menunjukkan dia berurut dan menunjukkan dia harus berkesinambungan. Itu pendidikan. Pendidikan itu begitu, berurut, berkesinambungan. Enggak wacak gitu Pak, wah ini bagus, ambil, wah ini konsep baru, enggak begitu Pak. Enggak begitu, itu acak namanya, ini berkesinambungan, terus menerus. Dan enggak boleh capek. Capek Pak, putus tengah jalan lah, itu enggak jadi nanti. Terus menerus. Fa, bahkan 3 fa Pak. Lihat 3 fa-nya, ada di mana posisinya? Akhraja syat'u fa'azarahu. Begitu keluar tunas nih Pak. Kalau sudah mulai keluar tunas, lihat Bapak Ibu, tanaman sudah mulai keluar tunas. Fa'azarahu, maka harus segera mu'azarah. Lihat mu'azarah, azarah dari kata mu'azarah. Lihat doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ketika berdoa pada Allah minta ditemani Harun untuk dakwai Firaun. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus waj'ali waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Lihat kata azri itu dari kata mu'azarah tadi. Fa'azarahu. Lihat Pak, apa kata azarahu? Azarah itu dalam bahasa Arab dari mu'azarah. Azar itu artinya kekuatan, menguatkan. Sekaligus mu'azarah itu juga bermakna mudzaharah. Zahar itu punggung Pak. Satukan punggung kalian. Mudzaharah itu saling menyatukan, nggak bisa sendirian. Itu kenapa pendidikan gagal kalau yang konsentrasi cuma sekolahan. Itu kenapa pendidikan rumah gagal kalau yang fokus cuma ibu. Jadi gagal, ya kan? Nah, untuk itulah maka pendidikan itu harus bersama dan harus saling memberikan. Berikan punggung kalian. Kita beri beban bersama-sama. Kita ikatkan kuat. Mu'azarah, saling membantu, saling membela, saling mendukung. Itu mu'azarah. Fa'azarahu, supaya tunas ini terjaga. Bapak Ibu tahu orang kampung dulu kalau melindungi tunas, itu pohon ini, gimana melindunginya Pak? Ingat nggak itu? Bukan dikerukupi pakai itu, pakai ember, ya mati, karena kan perlu cahaya dia. Tahu nggak caranya? Persis dibuat melingkar gini, pakai apa Pak? Biasanya bambu diikat satu sama lain. Begitu cara melindungi tunas. Bergandengan tangan, ikat yang kuat, kelilingi. Supaya tunas ini jangan sampai runtuh sebelum waktunya. Gitu ya? Fa'azarahu. Tunas Pak. Anak kita baru belajar tunas. Fastagladha fastawa ala suqi. Istighlad itu ghalid. Ghalid itu menjadi tebal. Ghalid tebal Pak. Tebal kemudian besar, itu ghalid. Jadi kalau kita sudah mulai kerjasama baik nih, tunas itu akan mulai tumbuh. Kemudian dia mulai nebal. Nebal. Ya? Fastagladha. Fastawa ala suqi. Istiwa itu bisa berdiri dia. Mulai berdiri, kokoh. Tadinya masih kecil, ketiup angin jalan sana, ya kan? Ketiup sini, balik lagi sini. Lihat Pak, generasi masih suka ketiup angin. Ketiup sana, geser. Gitu. Tapi begitu sudah fastawa ala suqi, apa maksudnya? Itu mau badai pun cuma lewat Pak, badai itu. Badai kezaliman, badai kemaksiatan, badai brand, badai model, badai apa, semua itu lewat. Dia berdiri kokoh, fastawa ala suqi. Begitu sudah fastawa ala suqi, baru yu'jibu zurra, baru kita yang nanam jadi kagum. Ya. Jadi yang namanya harus kagum. Makanya kalau itulah kemudian fastawa ala suqi, baru yu'jibu zurra. Waktunya habis. Terakhir saya sampaikan Pak Ibu. Ini ada 3 urutan yang menarik. Ini membahagiakan sekali. Kazara'in, zara' itu secara bentuk kata mufrad, 1. Jamaknya zuru'. Bentuknya 1, zara' 1. Begitu dia berproses, cuma 1 nih, begitu berproses. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra. Fastawa ala suqi, suq itu jamak dari kata saq. Jadi bentuk banyak. Tadinya 1 jadi banyak. Cuma 1, zara'. Quran ingin menunjukkan. Kemudian menjadi banyak. Tapi di tengah-tengahnya ada azarahu sama fastaghlada. Yang artinya besar dan kuat. Lihat urutannya sekarang.
Satu, menguat dan membesar banyak. Saya ulangi. Satu, menguat dan membesar banyak. Ini proses perjuangan yang benar. Jangan berharap banyak sebelum kuat. Kesalahan kita adalah menyebarkan seluas-luasnya padahal kita belum kuat. Juga kesalahan ketika sudah kuat nggak dilebarkan. Karena prosesnya begitu. Dan jangan berkecil hati walau dimulai hanya dengan satu. Satu, kuat dan besar, kemudian banyak. Wallahu ta'ala bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.